Kunci kebesaran hidup seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah anak daripada Imam Zakaria. Jadi kelahiran Yohanes ini bukan hanya untuk menghapus aib atau rasa malu Zakaria dan Elizabeth, saudara, yang mandul, tapi juga kelahirannya, saudara, untuk menghapus aib dan rasa malu daripada umat Allah. Katakan namanya, saudara, karena kelahiran Yohanes berkaitan erat dan kelahiran Yesus. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena tentang dia ada tertulis. Ini Yesus mengutip nubuatan Nabi Yesaya. Menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Mengapa Yesus sampai memuji, memberikan pujian kepada Yohanes Pembaptis? Jadi kunci kebesaran Yohanes Pembaptis ini yang kita mau belajar hari ini adalah kerendahan hatinya dalam apa? Mau merintis, mau mempersiapkan jalan untuk pelayanan Yesus Kristus. Kebesaran hidup seorang itu dilihat dari mana? Dari kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, dan kebaikan hatinya dirasakan semua orang. Saudara mau besar di hadapan Tuhan? Saudara mau jadi yang besar di hadapan Tuhan? Yohanes mungkin di hadapan manusia, Yohanes enggak, tapi di hadapan Tuhan dia besar. Saudara harus punya cita-cita, punya doa. Aku mau besar di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu rendah hati? Pertama, perhatikan saudara, ini untungnya. Untungnya adalah apa? Menurunkan stres level kita. Kalau saudara hari-hari ini udah stres, coba belajar rendah hati. Orang yang rendah hati pasti orang yang bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan, ada banyak hal yang tidak bisa aku urus, tidak bisa aku kerjakan, tidak bisa aku dapatkan. Aku serahkan kepadamu dan berikan aku hikmat dan kuasa-Mu dalam nama Yesus, amin. Yang kedua, kalau kita belajar rendah hati, bertumbuh dalam rendah hati, itu akan meningkatkan kualitas hubungan kita. Kalau rendah hatinya meningkat, ego kita turun dong. Betul ya saudara? Sama istri, sama orang tua, sama anak, rekan, kualitas hubungan kita jadi lebih baik. Kenapa? Orang yang rendah hati cenderung bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Itu yang membuat hubungan jadi lebih baik. Kalau kita selalu mendahulukan kepentingan kita, kualitas akan turun. Yang ketiga, saudara harus, apa untungnya? Saudara, pada kita bertumbuh, belajar rendah hati, menyebabkan hidup kita bisa hidup dalam apa? Belas kasihan Tuhan. Saudara mau gak hidup dalam belas kasihan Tuhan? Gak selamanya hidup kita tuh lancar. Gak selamanya hidup kita lancar, baik-baik saja. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, yang dimana kesulitan ini gak bisa kita atasi. Ketika saudara hidup dalam belas kasihan Tuhan, dengar baik saudaraku, saudara akan bisa melihat ada kemudahan, ada kemurahan, ada kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Katakan amin saudara. Itu mulai dari ada aja orang mau nolong kita, itu yang belas kasihan. Tuhan kasihan sama kita, Tuhan tugaskan orang tiba-tiba untuk menguatkanlah, untuk membantu dan lain sebagainya. Rendah hati.